Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jofikul Istamaela dengan NIM 21830701. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IDS dan IPS. Yang pertama ada IDS. Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem yang memonitor trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkannya dalam bentuk peringatan. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak pemindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Secara teknis, IDS pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan cyber. Sistem ini tidak memiliki fungsi merespon atau memblokir supaya serangan tersebut. Segala bentuk aktivitas berbahaya biasanya dilaporkan ke pihak administrator atau diteruskan ke Security Information and Event Management atau SIEM secara terpusat. Selanjutnya, SIEM akan mengintegrasikan output dari sejumlah sumber sekaligus memfilter setiap aktivitas. Jenis-jenis IDS yang pertama ada Network Intrusion Detection System atau NIDS, merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Karena mencakup semua trafik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Yang berikut ada HIDS atau Host Intrusion Detection System. Adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Yang berikut ada Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS, merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem ini seperti umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan setiap trafik yang mengalir antara online resource dan perangkat pengguna. Yang berikut ada Application Protocol Based Intrusion Detection System atau API-IDS. Adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. API-IDS ini mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau trafik protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Sistem ini akan memantau protokol secara eksplisit setiap transfer paket data yang ada. Yang berikut ada Hybrid Intrusion Detection System. Digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara kerja IDS. Pada umumnya, cara kerja IDS adalah mendeteksi dan menemukan ancaman. Cara kerja ini tidak jauh berbeda dengan program antivirus, di mana sistem akan mendeteksi aktivitas berbahaya. IDS memantau dan mencocokkan trafik dengan pusat data intrusi yang menyimpan kumpulan data berbagai jenis penyusupan atau serangan. Jika terdapat kecocokan, selanjutnya IDS akan mengidentifikasi sekaligus mengirimkan peringatan. IDS juga dapat bekerja menggunakan metode lain, yakni memantau berkas sistem operasi. Cara ini memungkinkan IDS mendeteksi aktivitas yang berpotensi merubah file tertentu pada operating system, terutama log file. Selanjutnya, IDS akan mengirimkan peringatan bila mana sebuah aktivitas diidentifikasi sebagai suatu ancaman. Yang berikut IPS atau Intrusion Prevention System
adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. IPS membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi daripada melihat IP address atau port yang biasanya digunakan oleh firewall. Sistem IPS sama dengan sistem setup IDS, maupun mencegah serangan yang datang dengan sedikit bantuan dari administrator atau bahkan tidak sama sekali. Serangan biasanya datang dalam bentuk input data berbahaya ke aplikasi target atau melalui layanan yang digunakan penyerang untuk mengganggu dan menguasai aplikasi atau jaringan target. Setelah penyerang atau penyusup berhasil masuk dan menguasai jaringan, maka penyerang dapat menonaktifkan jaringan target atau bahkan bisa mengakses semua izin dari aplikasi atau jaringan target. Oleh karena itu, IPS akan menghalangi suatu serangan sebelum terjadi eksekusi dalam memori, dan IPS akan membandingkan file checksum yang tidak semestinya mendapatkan izin untuk dieksekusi dan juga menginterupsi sistem call. Jenis-jenis IPS. Secara umum ada dua jenis IPS. Yang pertama, Host-Based Intrusion Prevention System atau HIPS. Merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak lapisan, menggunakan paket filtering, inspeksi atau status dan metode pencegahan yang bersifat real-time untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performa yang layak. Mekanisme kerjanya itu mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host agar tidak dieksekusi tanpa perlu mengecek track signature. Yang kedua ada Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS. IPS jenis ini dapat menahan semua trafik jaringan dan memeriksa kelakuan dan kode yang mencurigakan. IPS jenis ini menggunakan inline model sehingga performa tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah bottleneck pada jaringan. Oleh karena itu, NIPS biasanya didesain menggunakan 3 komponen untuk mengakselerasi performa bandwidth. NIPS melakukan pantauan dan proteksi dalam suatu jaringan secara global. NIPS menggabungkan fitur IPS dengan firewall dan kadang disebut inline IDS atau Gateway Intrusion Detection System. Cara kerja IPS yaitu pertama, IPS akan melakukan pencegahan, penyusupan atau intrusi dan mengidentifikasi penyebab intrusi dengan membandingkan aktivitas yang dicurigai dan tanda yang ada. Saat intrusi terdeteksi, maka IPS akan mengirim peringatan kepada administrator dan di sini firewall akan memblok semua serangan yang dicurigai sebagai intrusion. Sekian dari saya, terima kasih.